April 1959, GKJW Jemaat Ponorogo berdiri. Awal berdirinya GKJW Jemaat Ponorogo ini tak luput dari para pendiri gereja yang selalu semangat untuk menggerakkan warga jemaatnya agar gereja bisa bertumbuh dan berbuah. Tujuannya semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan Yesus di bumi Ponorogo. Kini semangat itu tetap diteruskan oleh para penerus GKJW Jemaat Ponorogo. Berbagai kegiatan bagi gereja untuk maju, bertumbuh dan berbuah terus dilakukan, baik dari majelis maupun dari warga jemaatnya. Inilah harapan-harapan ke depan warga GKJW Jemaat Ponorogo di usianya yang ke-63 tahun. Salam. Selamat ulang tahun jemaatku, Jemaat Ponorogo yang ke-63. Semakin dewasa, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai harapan saya atau cita-cita atau mimpi saya untuk Jemaat Ponorogo. Ada 3 tugas yang harus kita ketahui, yaitu bersekutu, bersaksi, dan pelayanan cinta kasih. Nah, ini 3 hal ini yang harus dikuatkan. Bagaimana persekutuan kita itu kita kuatkan satu dengan yang lain. Dalam keluarga juga harus saling kuat. Hubungan antara bapak, ibu, dan orang tua dan anak harus dikuatkan. Ditumbuhkan komunikasi yang baik antara satu dengan yang lainnya. Untuk kesaksian dan pelayanan harus semakin ditingkatkan. Ya, puji Tuhan sudah berubah yang luar biasa, tetapi harus lebih ditingkatkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tidak hanya sesama Kristen tetapi juga warga yang lain. Mungkin juga lebih diwujudkan tidak hanya memberi sembako, tetapi lebih memberi pancingnya, lebih memberi keterampilannya. Ini yang mungkin sangat penting, apalagi zaman saat ini, zaman yang modern. Kemudian kita tahu bahwa zaman ini adalah zaman digital, maka dari itu saya berharap ya, administrasi umum maupun keuangan itu dibuat digital. Karena kalau tidak begitu nanti tidak tidak enak, atau kalau digital itu lebih oke, banyak gitu, gambarnya lebih oke. Kemudian sehubungan dengan trilogi tugas gereja tadi, maka pemahaman teologianya, bagaimana bersaksi, bagaimana pelayanan cinta kasih itu harus semakin baik, semakin sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan, sehingga teologianya harus dikuatkan. Kemudian penata layanan, jadi trilogi tugas gereja itu didukung dengan teologia yang kuat dan penata layanan yang baik. Yang pertama, jemaat kita ini mendukung gereja ramah anak yang dilakukan atau diprogramkan oleh Kabupaten Ponorogo. Kebetulan juga Majelis Agung juga mendukung atau memprogramkan gereja ramah anak. Sebenarnya tidak hanya ramah anak, ramah pemuda, ramah adiuswo, sehingga ramah untuk seluruh warga jemaat. Saya bermimpi bahwa gereja atau tempat gereja ini tempat untuk bersama-sama berkomunikasi, membangun silaturahmi satu dengan yang lain, atau mungkin ada tempat olahraga, paling tidak pingpong,
atau senam untuk ibu-ibu. Kalau kita punya tempat yang semacam itu akan menjadi gereja yang menurut saya itu ramah anak, ramah pemuda, ramah ibu-ibu, ramah adiuswa, sehingga semuanya dapat berkumpul di gereja dengan sebaik-baiknya. Kemudian tempat parkir, kita itu belum punya tempat parkir. Nah, ternyata setiap minggunya atau ada kegiatan, kita kesulitan untuk parkir roda 4. Ini sebenarnya sudah menjadi pergumulan, tetapi ke depan harus menjadi hal yang harus kita wujudkan, sehingga ada tempat parkir. Entah itu di mana dan kapan, harus menjadi satu program ke depan agar tempat kita semakin hari semakin dapat menjadi tempat untuk dikunjungi oleh banyak orang. Kalau tempat parkirnya bagus, luas, lebar, maka orang ke tempat kita ini ya akan semakin nyaman, hingga tidak berpikir lagi tentang kendaraannya. Saya membayangkan dan bermimpi sebenarnya bagaimana TK Ester yang adalah milik gereja itu dikembangkan. Nah, pengembangannya seperti apa saya juga belum tahu. Tapi dalam pikiran saya dulu mungkin ya TK Ester, kemudian siangnya atau sorenya untuk bimbingan belajar atau apa, sehingga pelayanan pendidikan tidak hanya di bidang tidak hanya TK saja, tapi juga ada yang lain. Itu angan-angan saya, harapan saya untuk Jemaat Ponorogo yang ulang tahun yang ke-63. Secara umur sudah sangat dewasa, sangat bijaksana, harus semakin hari semakin mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat ulang tahun jemaatku, Jemaat Ponorogo. Tuhan memberkati. Shalom, salam sukses, salam patunggilan. Kami perwakilan dari pemuda ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJW Jemaat Ponorogo yang tercinta yang ke-63. Begitu luar biasa penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan untuk GKJW Jemaat Ponorogo sampai saat ini. Dan harapan kedepannya yaitu kiranya GKJW Jemaat Ponorogo bisa menjadi wadah untuk jiwa-jiwa mau bertumbuh dan berbuah ke arah Kristus. Terkhususnya yaitu pada pelayanan dalam bidang kesenian, yaitu bidang teater maupun musik. Dan bila mana ada yang memiliki talenta tersebut dapat bisa dikembangkan melalui GKJW Jemaat Ponorogo dan untuk pelayanan bagi Tuhan. Dan kiranya juga melalui kesenian tersebut dalam bidang teater maupun musik bisa untuk memuliakan nama Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun untuk GKJW tercinta yang ke-63. Tuhan Yesus memberkati. Salam, kami dari KRW Maranatha mengucapkan salam patunggilan. Dan kami dari KRW Maranatha mengucapkan selamat ulang tahun GKJW yang ke-63. Kami sebagai Ketua KRW, kiranya apa yang telah kami lakukan ini dapat menjadi kiat bagi warga KRW Maranatha. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kami sangat berterima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami sehingga kami dapat berada di sini karena anugerah Tuhan. Kami punya kiat bahwa KRW Maranatha walaupun dalam situasi yang pandemi ini persekutuan tetap bisa dilaksanakan, dan kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, terlebih dari para anggota KRW Maranatha. Terlebih luas lagi, kami mohon dukungan dari semua pihak. Yang terbesar adalah dari warga gereja. Harapan kami semoga apa yang telah dilakukan, yang kami lakukan di sini, persekutuan ini dapat berkembang
Dan persekutuan ini tidak, walaupun masa pandemi, tidak hanya secara daring, tapi kami bisa melaksanakannya walaupun itu dalam perkunjungan. Harapan kami persekutuan di KRW Maranatha khususnya dan GKJW Jemaat Ponorogo pada umumnya dapat berjalan lebih baik dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Dan yang harapan kami yang kedua, semoga KRW Maranatha bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih, selamat ulang tahun. Amin. Ini adalah genap 63 tahun GKJW Jemaat Ponorogo melaksanakan tugas panggilan dan pelayanan di tengah-tengah masyarakat bangsa, terutama yang ada di Ponorogo. Dengan usia 63 tahun, kiranya menjadi semakin dewasa, semakin memiliki kemandirian, demikian juga semakin menjadi berkat bagi sesama. Untuk itu perlu diingat bahwa kehidupan dalam tugas panggilan dan pelayanan sebagai umat Tuhan, kita bersama-sama harus melaksanakan beberapa hal yang perlu kita pergumulkan, terutama di dalam Gereja Kristen Jawi Wetan ada 5 bidang, di mana bidang itu harus dilaksanakan dengan baik supaya pertumbuhan masyarakat bersama-sama dengan warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ponorogo dapat terus berkembang menuju kepada kemuliaan Tuhan, terutama pada bidang teologia. Bidang teologia ini adalah bagaimana gereja untuk memahamkan pemahaman teologia bagi warga GKJW Jemaat Ponorogo. Dengan semakin pahamnya warga Gereja Kristen Jemaat Ponorogo terhadap teologi dan kehidupan berteologi, itu akan menjadikan semakin mandiri dan juga menjadi berkat bagi semua orang. Yang kedua, dalam bidang persekutuan. Bidang persekutuan ini ada terbagi dalam berbagai macam kelompok. Yang pertama pasti saja kita mulai dari kelompok anak-anak. Di dalam persekutuan anak-anak, persekutuan pratama, madya, remaja, demikian juga persekutuan pemuda dan mahasiswa, dan juga persekutuan kaum ibu, kaum bapak, dan para lansia. Nah, itulah persekutuan ini yang perlu dibentuk dan terus-menerus dikembangkan supaya menjadi semakin dewasanya kehidupan umat atau yang ada di dalam tanggung jawabnya sebagai warga Gereja Kristen Jawi Wetan semakin mandiri di dalam melakukan keterikatan satu dengan yang lain untuk bersekutu, memuliakan dan meluhurkan nama Tuhan. Yang ketiga adalah bidang kesaksian. Nah, inilah Bapak dan Ibu, bidang kesaksian itu adalah suatu bidang yang sangat prinsip dalam tugas panggilan dan pengutusan. Untuk itu kita semua warga Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ponorogo harus dibentuk menjadi kitab yang terbuka. Kitab yang terbuka adalah kitab yang dapat dibaca. Artinya masyarakat atau warga Gereja Kristen Jawi Wetan harus menjadi kitab yang terbuka, bisa dibaca melalui tindakan, perkataan, perbuatan, supaya menuju kepada kemandirian dalam menyaksikan kemuliaan nama Tuhan, dan lebih-lebih menyaksikan nama Tuhan Allah Bapa melalui karya Kristus Yesus di atas salib. Dengan demikian mereka yang membaca warga jemaat melalui tindakan dan perbuatan ini akan menjadi rindu untuk ketemu Tuhan. Yang keempat adalah bidang pelayanan cinta kasih. Pelayanan cinta kasih ini adalah pelayanan diakonis. Diakonis itu adalah pelayanan untuk memperhatikan kepada warga jemaat yang menghadapi persoalan-persoalan. Banyak
melalui persoalan karena sakit, karena usia lanjut tidak punya keluarga, atau anak yatim piatu, janda-janda miskin, demikian juga orang-orang yang terkena PHK, demikian juga orang-orang yang membutuhkan bantuan baik fisik maupun spiritual. Untuk itu bidang cinta kasih ini sangat membutuhkan perhatian dari kita semua, perlu didukung oleh seluruh warga jemaat, baik di dalam finansialnya maupun di dalam spiritualnya, benar-benar mendapat dorongan dari seluruh warga Gereja Kristen Jaya Wetan. Dengan demikian, pelaksanaan cinta kasih ini benar-benar membawa nama Tuhan, semakin memandirikan seluruh warga jemaat menuju kepada kehidupan dan menjadi berkat bagi sesama. Yang kelima adalah penata layanan. Di dalam penata layanan inilah Bapak dan Ibu yang benar-benar kita perlu perhatikan. Karena penata layanan ini adalah menata layani seluruh apa yang menjadi keperluan jemaat dalam melaksanakan pelayanannya. Juga memperhatikan kehidupan para pelayan, mulai dari Bapak Pendeta, para guru Injil, demikian juga orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, itu perlu mendapatkan perhatian untuk kesejahteraan, kehidupan, kesehatan, demikian juga kesejahteraan ekonomi dan lain sebagainya. Dan juga memikirkan bagaimana jemaat ini semakin indah dan juga dapat merasakan bahwa keindahan itu benar-benar asalnya dari Tuhan. Untuk itu seluruh warga Gereja Kristen Jaya Wetan Jemaat Ponorogo perlu ada kesatuan dan kesepakatan menghadapi pengembangan yang ada, terutama pada usia 63 tahun. Ini adalah usia dewasa. Jemaat yang sudah memasuki usia dewasa tentu saja harus benar-benar memiliki kemandirian, baik kemandirian teologia, kemandirian dalam bidang persekutuan, kemandirian dalam bidang kesaksian, kemandirian dalam bidang pelayanan cinta kasih, lebih utama adalah kemandirian dalam bidang penata layanan. Dengan tertatanya gereja, akan tertata juga seluruh aktivitas kegiatan menuju kepada kehidupan yang penuh rahmat dan menjadi berkat. Semangat kepada Ibu dan Bapak, terutama Bapak Pendeta, para penatua diaken, komisi badan pembantu, dan seluruh warga gereja. Semangat menghadapi masa depan. Jangan takut, karena Tuhan beserta kita. Amin. Salam. Saya perwakilan dari Komisi Pembinaan Peranan Wanita GKJW Jemaat Ponorogo mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKJW Jemaat Ponorogo yang ke-63. Kiranya GKJW Ponorogo semakin bertumbuh di dalam melayani Tuhan, jemaat, dan sesama. Demikian juga dari KPPW mengharapkan di mana banyak para wanita GKJW Jemaat Ponorogo yang banyak mempunyai talenta, misalnya memasak, kemudian menjahit, ada juga yang mempunyai talenta dalam bermake up atau tata rias. Kiranya GKJ Ponorogo dapat mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh para kaum wanita GKJW Jemaat Ponorogo. Lebih-lebih di dalam masa pandemi seperti ini, kami kaum wanita mendapatkan tempat untuk mengembangkan talenta kami. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk GKJW Ponorogo yang ke-63. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun yang ke-63 untuk GKJW Ponorogo. Kami berharap melalui pertambahan usia ini, GKJW Ponorogo semakin diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama,
semakin lebih lagi dalam melayani Tuhan, serta dapat menjadi satu tubuh Kristus yang utuh, di mana yang kuat dapat menanggung yang lemah. Doa dan harapan kami untuk GKJW Ponorogo ini dalam usia yang ke-63 tahun ini, kedepannya gereja GKJW Ponorogo dapat memiliki semacam koperasi simpan pinjam yang dapat membantu warganya yang sedang mengalami kebutuhan ekonomi yang mendesak. Kemudian jika ada warga jemaat yang memiliki suatu usaha, mungkin juga dapat membantu saudaranya, di mana kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus yang utuh dapat membantu yang lemah dengan menciptakan lapangan pekerjaan untuk saudara warga jemaat GKJW Ponorogo yang sedang membutuhkan pekerjaan. Dan yang ketiga, kami berharap meskipun GKJW Ponorogo sudah memiliki Yetro Plan, tetapi kami juga rindu bahwa Bapak Pendeta dapat secara rutin dan berkala untuk dapat melakukan perkunjungan kepada warga jemaat. Demikian doa dan harapan kami untuk GKJW Ponorogo. Semoga GKJW Ponorogo semakin dapat berbuah, bertumbuh di dalam Tuhan dan dalam melayani sesama, dan semakin dapat menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang utuh. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam Patunggilan. Salam Patunggilan. Saya mewakili dari KRW Matius ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKJW Jemaat Ponorogo yang ke-63. Semoga GKJW Jemaat Ponorogo semakin tumbuh di dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi masyarakat Ponorogo. Harapan kami ke depan, GKJW Jemaat Ponorogo bisa mempunyai seperangkat alat musik Jawa, supaya jemaat GKJW Ponorogo yang mempunyai talenta di bidang kesenian Jawa mempunyai wadah sehingga bisa mengembangkan talentanya. Seperti diketahui, banyak warga GKJW Jemaat Ponorogo yang memiliki talenta berkesenian Jawa. Bahkan mereka telah berkiprah serta berprestasi di luar Ponorogo karena kesenian Jawa. Saya berharap warga-warga ini bisa menularkan talentanya kepada warga lainnya, sehingga kesenian Jawa di GKJW Jemaat Ponorogo tetap terjaga serta tetap untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Kami perwakilan dari Rumah Sakit Griya Waluya Ponorogo mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat GKJW Ponorogo yang ke-63. Adapun harapan kami adalah kita kembali kepada makna daripada gereja GKJW. Apa itu gereja? Gereja adalah singkatannya secara guyonan adalah gereja gelurakan kerelaan untuk kerja. Ya, kerja untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi makna dari GKJW, G, gerakan, gelurakan, gabungkan, kekuatan, kemampuan, kemauan, dan jiwa warganya. Ini tantangan yang berat. Karena apa? Untuk menggabungkan kekuatan, kemauan, dan jiwa dari warga dan warganya. Itu perlu bapak-bapak dari pengurus harian jemaat memahami bagaimana potensi, karakter, peta daripada warganya. Karena dengan tidak memahami hal tersebut, kita sulit untuk bagaimana warga bisa lebih membantu atau lebih di dalam pelayanan secara gerejawi. Harapan kami dari sisi teologia, dia tidak terlepas daripada suatu nalar atau pemahaman. Harapan dari gereja bagaimana membangun arah, persepsi, pengertian, cara mengambil kesimpulan, bagaimana membangun dengan benar
dengan memberikan sumber-sumber yang benar dan lain-lain. Dan harapan untuk persekutuan, karena bersekutu kata kuncinya adalah saling mengasihi. Ya, sekutu, sering kumpul untuk tujuan, tujuan tertentu. Tujuannya apa? Membangun persaudaraan dalam Tuhan dengan segala konsekuensi dan kewajiban-kewajiban yang ada di situ. Terus kesaksian, saksi yang sering kita salah persepsikan. Biasanya kesaksian itu menceritakan tentang siapa saya. Mungkin ke depan persepsi kita rubah, bagaimana kita tidak menceritakan tentang siapa, tapi memberitakan tentang pribadi Tuhan. Tidak menceritakan tentang pribadi kita, tapi tentang pribadi Tuhan. Terus harapan tentang pelayanan, pada prinsipnya pelayanan itu harus menyeluruh atau holistik. Seperti mungkin, mohon maaf kalau salah, mungkin di dalam kitab suci juga mengatakan, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sedang untuk penata layanan ada segala kebijakan dan tindakan orang percaya dalam mengelola talenta dari Tuhan. Nah, seperti yang awal tadi, bagaimana gereja tahu dan memahami dan bisa menggunakan atau menggerakkan atau menyatukan talenta-talenta ini bisa menjadi suatu irama gerak yang baik dan semua tetap kembali pada pelayanan untuk Tuhan. Menata layani tidak hanya berarti membagi atau memberikan talenta kita untuk pekerjaan Allah, tapi sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Menata layani juga berarti bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan hidup. Ini tugas yang berat juga. Jadi salah satu tugas dari gereja bukan hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi bagaimana di dalam penyampaian firman Tuhan ini ada suatu perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, ini bagaimana kemampuan kita untuk menyatukan potensi-potensi yang ada untuk maju bersama untuk kebaikan. Kalau ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Salam Patunggilan. 63 tahun sudah GKJW Jemaat Ponorogo melayani warganya di bidang teologi, kesaksian, persekutuan, penata layanan, baik suka maupun duka sudah dirasakan oleh para penatua, diaken, dan seluruh para pendeta. Hingga sampai saat ini GKJW Jemaat Ponorogo memasuki usia yang ke-63 tahun. Semoga pelayanan GKJW Jemaat Ponorogo terhadap warganya bisa semakin baik dan warga jemaat semakin setia di dalam persekutuan dengan Tuhan. Harapan saya di tahun 2022 ini, dengan usia 63 tahun GKJW Jemaat Ponorogo, kesetiaan di dalam pelayanan semakin hari semakin baik, dan Tuhan pasti menyertai seluruh warga jemaat di dalam persekutuan ini. Demikian harapan saya. Salam Patunggilan, Tuhan memberkati. Shalom. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 3 April 2022, GKJW Jemaat Ponorogo telah genap berusia 63 tahun. Kami atas nama perwakilan dari KRW Dibura GKJW Jemaat Ponorogo menyampaikan selamat ulang tahun untuk GKJW Jemaat Ponorogo tercinta. Perkembangan saat ini luar biasa telah dicapai oleh GKJW Jemaat Ponorogo. Tentunya ini juga berkat kerjasama kekompakan seluruh jemaat dan elemen di GKJW Ponorogo ini.
terkhusus juga Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang telah melayani selama ini di GKJ Ponorogo, telah memberikan warna yang luar biasa. Di masa pandemi COVID-19, GKJ Ponorogo semakin berkembang, muncul ide-ide kreatif inovatif yang telah dilaksanakan, sehingga ini memberikan warna yang luar biasa terhadap kegiatan pelayanan ibadah di GKJ Jemaat Ponorogo. Ada harapan kami untuk kemajuan GKJ Jemaat Ponorogo tercinta ini. Yang pertama adalah supaya ibadah online itu tetap dilaksanakan meskipun pandemi telah berakhir, karena ini akan memberikan alternatif untuk model ibadah khususnya bagi warga jemaat yang tidak memungkinkan untuk bisa hadir di saat ibadah di gereja. Yang kedua adalah fungsi humas gereja, khususnya humas yang untuk keluar merangkul seluruh elemen masyarakat, baik gereja maupun non gereja termasuk pemerintah, sehingga keberadaan gereja ini menjadi semakin nyata, terlihat, tampak, dan nama Tuhan semakin dimuliakan, diketahui aktivitasnya oleh masyarakat Ponorogo. Itu pasti memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan saat ini. Yang ketiga adalah bahwa GKJ Ponorogo ini mempunyai aset tanah. Ke depan kami berharap untuk segera diadakan pembangunan rumah kepanditan di aset tanah tersebut, sehingga fungsi gereja itu lebih luas, sehingga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang beragam secara bersamaan, sehingga semakin hidup, semakin semarak, semakin memberikan warna yang luar biasa. Inilah harapan kami untuk GKJ Jemaat Ponorogo. Semoga GKJ Ponorogo terus berkembang, semakin jaya, semakin bertumbuh, baik secara iman maupun secara fisik. Selamat ulang tahun GKJ Jemaat Ponorogo. Shalom, saya mewakili jemaat dari Pepandan Sawu mengucapkan selamat ulang tahun buat GKJ Ponorogo yang ke-63. Semoga dengan bertambahnya usia ini GKJ Ponorogo menjadi lebih maju, lebih sukses dalam melayani dan mewartakan kebenaran firman Tuhan bagi seluruh warga jemaat GKJW khususnya di wilayah Ponorogo. Doa dan harapan kami ke depannya untuk GKJW, yang pertama, GKJW dalam melayani warga jemaat semakin baik, semakin semangat untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, di sisi lain melayani, mungkin salah satunya bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat sebagian warga jemaat yang terkena dampak pengurangan tenaga kerja selama pandemi ini. Mungkin salah satu contohnya membuat kerajinan tangan ataupun lain sebagainya yang bisa meningkatkan perekonomian warga jemaat yang terkena dampak dari pandemi ini. Demikian doa dan harapan kami ke depannya buat GKJW, semoga menjadi lebih maju untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-63 GKJW Jemaat Ponorogo. Tentu saja di usia 63 tahun ini, kami warga Jemaat Ponorogo mempunyai beberapa harapan ke depan. Yang pertama, di bidang persekutuan, di mana pada saat ini beberapa waktu yang lalu bidang persekutuan ini agak terganggu karena pandemi COVID-19. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, situasi dan kondisi yang sudah membaik, marilah persekutuan kita bangun kembali, baik persekutuan minggu, ibadah-ibadah muda, ibadah KRW, demikian juga ibadah lansia. Marilah kita mulai rancang, mulai kita laksanakan, karena saat ini kita sudah aman. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di bidang pelayanan, marilah pelayanan cinta kasih yang selama ini kita sudah lakukan, kita tingkatkan kembali dengan mencermati warga-warga kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan cinta kasih.
Berikutnya, pelayanan-pelayanan pada Jemaat Ponorogo. Marilah Bapak Ibu Jemaat, demikian juga terutama pada Bapak Ibu Majelis Jemaat yang sudah terbentuk di dalam Youth Plan, kita bersama-sama mengadakan pelayanan perkunjungan. Dengan demikian ada kedekatan di antara kita dan dapat membangun persekutuan. Di bidang kesaksian, marilah Bapak Ibu sekalian, warga Jemaat GKJW Ponorogo, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ini adalah wujud nyata di dalam kita memberikan kesaksian. Dan yang terakhir, harapan kami untuk sarana prasarana ibadah GKJW Jemaat Ponorogo, marilah kita tingkatkan baik keamanan, kenyamanan. Dengan demikian kita selamat ulang tahun untuk GKJW Jemaat Ponorogo yang ke-63. Di dalam bertambahnya usia ini, semoga GKJW Jemaat Ponorogo semakin bertumbuh dan berkembang di dalam pelayanannya terhadap jemaat dan sesama. Di dalam pertumbuhan dan perkembangan ini, kami berharap gereja bisa lebih melibatkan pemuda di dalam pelayanan, seperti untuk perkunjungan warga sakit. Dengan demikian, ketika kita bisa melibatkan pemuda, diharapkan para pemuda bisa memiliki rasa kepedulian terhadap jemaat dan sesama. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk GKJW Jemaat Ponorogo yang ke-63. Selamat pagi. Kami pertama mengucapkan selamat ulang tahun GKJW Ponorogo yang ke-63. Sehingga banyak perkembangan yang ada, itu semuanya atas campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan sampai saat ini. Kami sebagai warga jemaat punya satu harapan. Kita mencoba pada waktu Pacitan menjadi jemaat dan seterusnya, lalu di secara estafet Pacitan akhirnya mendewasakan Donorojo dan Nawangan. Itu merupakan inspirasi kami mengharapkan kita punya pantan atau warga, ya pantan lah gitu aja, yaitu adalah Tegalombo, Karanglu. Satu, itu cukup potensi, cukup besar juga. Lalu Sawu, Monggo. Dengan adanya inspirasi seperti Pacitan ini, kita menggarap. Jangan sampai, ya kami mengharapkan hanya berkutat untuk pembangunan adalah di sentral, yaitu gereja kita, gereja yang ada di Jemaat di Ponorogo yang sentralnya ini. Coba kita lihat pepandan Karanglo termasuk Sawo itu didewasakan. Ini harapan kami. Dengan inspirasi seperti Pacitan ini, moga-moga kami mengharapkan kita bersama berjuang untuk supaya pandan Karanglo ini termasuk Sawo ini bisa didewasakan. Itu harapan kami. Moga-moga semua ini mendapatkan berkat daripada Tuhan. Sekian, antara lain dengan acara ini harapan kami.